Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Tentunya tidak lupa doa saya ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, tepatnya memasuki pergantian bulan, yaitu bulan November ya. Dan saya mulai untuk harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu ya. Tentunya kalau masalah tanggal ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil suatu tema, fakta apa yang terjadi ya. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Bisa dikatakan ya menurut zodiak masing-masing. Kira-kira di situ letak temanya sobat ya. Nanti bagaimanakah ya, silakan ditonton sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat luas sobat gitu loh, general ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, ya, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, dan yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ya, karena sudah banyak sekali sahabat kita, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu ketika konsul secara pribadi alhamdulillah banyak keakuratan ketika saya tembak, kan seperti itu ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Ya, kita lihat ini untuk zodiak yang pertama, yaitu zodiak Virgo. Kita akan tarik energinya ya. Bentar. Kita akan bacakan Virgo.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat ya, yang pertama dulu seperti biasa asmara ya. Kita lihat asmara Virgo di 3 hari ke depan memasuki bulan November. Virgo, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles, itu ada ratu ya, ratu duduk sedang memegang koin atau memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Magician, ada seorang laki-laki memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap ya secara energi kartu, di sini jelas asmara Virgo kartu utama muncul Queen of Pentacles. Ini artinya di mana asmara kalian sedang terbaca di sini. Kelihatannya kalau masalah asmara sih bisa dikatakan ya baik-baik saja ya untuk sahabat Virgo ya. Sekali lagi ini terlihat nanti di 3 hari ke depan kelihatannya kalian akan baik-baik saja. Kalau saya menangkap sih apakah ada suatu masalah, ya tidak begitu juga. Ketika ada masalah pun ya saya rasa itu ringan ya. Karena saya menangkap di sini ibaratnya itu kalian sedang adanya suatu kefokusan ya. Kalian sedang adanya suatu kekonsentrasian bagaimana caranya untuk menjaga asmara kalian agar tetap stabil ya. Mungkin secara kebahagiaan, secara saling pengertian, saling menyayangi ya. Nah, itu sedang kalian jaga di sini. Jadi kelihatannya kalian benar-benar fokus dan kalian tidak ingin adanya suatu permasalahan itu terjadi. Nah, kira-kira di situ ya. Nah, cuma di sini harus berhati-hati ya untuk zodiak Virgo, untuk sahabat Virgo di sini. Kelihatannya kartu konfirm kalian muncul petunjuk The Magician ya. Ini jelas. Ini jelas ya, The Magician bisa dikatakan bisa saja ya ketika kalian itu sedang menjaga asmara kalian ya, khususnya di 3 hari ke depan, ini bisa saja nantinya akan ada suatu kejutan-kejutan sobat, gitu loh ya. Entah itu nanti ada suatu kejutan baik, entah nanti ada suatu kejutan buruk di sini. Jadi zodiak Virgo harus berhati-hati karena apa? Karena jelas di sini ada sebagian zodiak Virgo yang tertembak energi negatif sehingga membuat kalian auranya itu tertutup. Jadi di sini banyak orang-orang toksik ya yang itu iri hati sama kalian sehingga menembakkan energi negatif membuat aura kalian tertutup. Nah, makanya tadi saya mengatakan ini zodiak Virgo ini aslinya ini nanti di 3 hari ke depan ini sedang baik-baik saja kalian. Cuman harus berhati-hati ya karena di sini tertangkap bahwa kalian itu sedang benar-benar menjaga, sedang benar-benar berkonsentrasi agar bagaimana asmara tetap stabil dan tidak terjadi suatu masalah. Nah, itu yang sedang kalian inginkan. Cuman di sini sekali lagi harap berhati-hati karena kartu konfirm mengatakan ini adanya suatu tembakan energi negatif sehingga akan membuat aura kalian tertutup dan itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan banyak masalah, menyebabkan terjadinya suatu problem, suatu konflik, suatu situasi yang panas, kira-kira seperti itu. Nah, apakah di sini zodiak Virgo akan mendapatkan suatu kejutan baik ataupun energi yang baik? Karena jelas di sini ada residual ya, residual energi bisa dikatakan energi positif dan energi negatif. Apakah zodiak Virgo mendapatkan yang positif atau negatif? Ya belum tentu ya. Nanti akan kita lihat ya secara terawangannya. Nanti segmen terakhir. Kita lihat dulu di pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul King of Pentacles. Itu ada raja ya. Raja duduk sedang memegang koin ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles atau 10 koin. Itu ada 3 orang bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo bisa dikatakan apa ya, Pak? Di sini kelihatannya masalah pekerjaan kalian sih baik-baik saja gitu loh ya. Bahkan kalau saya menangkap kalian berharap adanya suatu kemakmuran di sini gitu loh. Kemakmuran apa? Ya mungkin secara pencapaian target, secara impian bisa terwujud, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Itu yang sedang kalian inginkan di sini. Karena di sini melambangkan kemakmuran artinya apa? Itu tadi artinya zodiak Virgo menginginkan adanya suatu perubahan lah di dalam pekerjaan. Jadi kalian itu tidak mau aslinya sih kalian itu tidak mau stuck gitu loh. Tidak mau itu saja. Kalian menginginkan mungkin adanya suatu pergantian ya ataupun menginginkan adanya suatu apa ya sumber-sumber yang lain sehingga apapun itu akan membuat suatu perkembangan dan itu akan membuat kalian senang karena apa? Nantinya kalian berharap akan bisa adanya suatu kemakmuran, adanya suatu kestabilan tentang apa yang kalian inginkan. Kira-kira di situ ya. Nah, di kartu konflik mengatakan di sini ada 10 Pentacles. Artinya bisa saja nih ya ada suatu hal yang baik nantinya di 3 hari ke depan. Ini jelas pertaburan 10 koin artinya apa? Artinya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Minimal apa? Minimal ketika kalian tidak ada suatu sumber baru seperti yang barusan saya katakan ya. Minimal di pekerjaan kalian yang selama ini kalian tekuni
ataupun di karir kalian yang selama ini kalian tekuni, itu minimal akan ada suatu perbaikan, akan ada suatu pencapaian target. Nah, kira-kira di situ ya untuk sahabat Virgo. Cuman di sini harap berhati-hati ya untuk sahabat Virgo, khususnya di karir ke depan ya. Bisa saja ini adanya suatu orang-orang yang yang toksik. Kalian selalu diawasi dari jauh, sahabat. Kalian selalu dipantau dari jauh di sini. Harap berhati-hati ya untuk zodiak Virgo. Jangan sampai kalian lengah, akhirnya apa? Akhirnya orang ini takutnya nanti berbuat toksik gitu loh. Kalau saya tangkap sih sementara ini masih aman-aman saja gitu loh. Cuman ini sebagai warning bahwa kalian itu sedang dipantau gitu loh. Sebetulnya kalian itu sedang dipantau mulai dari dulu, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, istilahnya orang ini memantau, ya bisa saja ketika kalian mendapatkan suatu pencapaian target, orang ini tidak suka. Bisa saja ini adanya suatu penggagalan nantinya. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi harap waspada untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Oke, kita lihat lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup. Itu ada cup yang sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu, wow, ada 10 ya. Ada 10 tongkat di sini. Seseorang sedang mengangkat 10 tongkat sekaligus, ini beban berat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Tentang kerezekian ataupun keuangan di sini kelihatannya apa ya? Gini ya. Mungkin ada sesuatu rencana ininya kalau saya tangkap gitu loh. Ada sesuatu rencana yang sudah kalian susun rapi ya, ataupun yang sudah pernah kalian rasakan. Jadi maksud saya begini, ini bisa saja ya, kalian yang mempunyai zodiak Virgo bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat adanya suatu rencana dan itu sempat berjalan gitu loh. Awalnya sempat berjalan seperti yang kalian inginkan. Nah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kelihatannya di sini seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kalian dihantam suatu masalah. Akhirnya apa? Akhirnya membuat suatu rencana kalian yang pernah kalian rasakan itu sehingga berubah gitu loh. Berubah adanya suatu konflik yang mungkin kalian merasakan masalah rezeki, masalah keuangan yang masuk ini tidak selancar dulu. Kok banyak sendatan, banyak hambatan. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja ini masih sebuah perencanaan. Jadi harap dimengerti sobat ya. Yang pertama itu bisa saja kalian mempunyai rencana tapi tapi itu sudah kalian jalankan gitu loh. Dan kalian merasakan hasilnya tentang kelancaran rezeki, tentang kestabilan pemasukan keuangan itu sempat kalian rasakan. Tapi tiba-tiba dengan seiringnya berjalannya waktu kalian dihantam masalah seperti yang saya katakan tadi. Akhirnya kalian mencoba akhirnya kalian sedikit ada rasa kecewa dan kalian mencoba untuk meninggalkan rencana yang sedang kalian rasakan. Nah, itu yang poin pertama. Yang poin kedua, bisa saja ini kalian masih mau menyusun rencana gitu loh. Tapi kalian belum menikmati apa yang sudah kalian rencanakan gitu loh. Dalam arti seperti itu. Bisa saja ini masih adanya suatu penyusunan rencana tetapi Tetapi ya sama, tiba-tiba kalian dihantam sebuah masalah. Nah, jadi lebih lebih enak untuk bisa dipahami yang poin pertama itu kalian ada yang sudah menyusun rencana mungkin dulu ataupun kemarin dan itu sempat kalian rasakan bagaimana kondisi dalam hal kestabilan itu baik, tiba-tiba dihantam masalah. Intinya di situ ya. Nah, yang poin kedua ini bisa saja ini masih adanya suatu perencanaan gitu loh. Jadi belum pernah kalian rasakan apa yang menjadi rencana kalian. Bisa dipahami sobat ya. Kira-kira di situ. Artinya di sini sama-sama adanya suatu rasa kecewa karena apa? Karena kesimpulannya itu karena tidak sesuai apa yang menjadi impian kalian. Tidak sesuai seperti apa yang kalian inginkan. Jadi kenyataannya itu sangat berlawanan gitu loh sehingga membuat kalian merasa bersedih, merasa meninggalkan ya. Bisa saja nanti kalian akan suatu rencana-rencana baru di sini gitu loh ya. Nah, seperti yang saya katakan barusan ya. Karena apa? Karena di sini jelas sahabat bahwa kalian secara keuangan, secara kerezekian karena di sini banyak masalah gitu loh kalian. Seperti yang saya katakan tadi di sini. Ini nyambung sama kartu confirm gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini mendapatkan suatu beban berat ya. Karena apa? Ya jelas karena ada suatu harapan yang mungkin tidak seindah yang kalian impikan gitu loh kenyataannya. Akhirnya kalian di sini merasa merasa adanya suatu beban sobat. Baik beban secara pemikiran maupun beban secara hati di sini ya. Seakan-akan memang keuangan kalian itu benar-benar terpuruk ya. Gitu loh. Benar-benar sulit, tidak selancar dulu di sini.
Karena saya menangkap di sini apa ya? Mungkin khususnya di 3 hari ke depan ya, permasalahan kalian itu banyak di sini gitu loh. Bisa saja gini ya, mungkin ketika kalian mendapatkan suatu keuangan ya, entah secara tak terduga maupun terduga ya, ini nanti bisa saja imbang gitu loh. Maksudnya imbang itu ya kalian menerima, kalian mendapatkan suatu keuangan ya seperti yang saya katakan barusan, entah itu secara tak terduga maupun terduga. Nah, di situ nanti uang itu akan kalian keluarkan lagi. Gitu loh sahabat. Dalam arti apa? Ya mungkin kebutuhan kalian banyak di sini. Nah, makanya di sini kalian bingung di sini. Kalian serba apa ya? Serba dibikin capek, serba pusing dalam mengatur keuangan juga di sini. Kalian mendapatkan uang, tapi uang itu ya mungkin buat kebutuhan ataupun mungkin buat nyaur ketika kalian mungkin punya utang piutang. Nah, makanya di situ saya tadi mengatakan akhirnya apa? Kalian mendapatkan suatu beban berat. Jadi bisa dikatakan di 3 hari ke depan ini kelihatannya antara pemasukan dan pengeluaran ini jelas tidak imbang untuk sahabat Virgo. Kira-kira seperti itu ya. Jelas tidak imbang di sini. Makanya kalian dibikin lelah ya, dibikin capek gitu loh. Baik secara pemikiran maupun secara hati. Adanya suatu kekecewaan juga di sini. Bagaimana tidak kecewa, bagaimana tidak bersedih, bagaimana tidak dibikin capek secara pemikiran maupun hati. Karena apa ya itu tadi loh. Ya, bisa saja gambarannya itu ketika kalian mendapatkan uang, uang itu langsung langsung keluar. Ya, karena kebutuhan kalian di sini kelihatannya apa ya? Ya cukup cukup besar juga gitu loh. Ya. Kalian buat kebutuhan sehari-hari mungkin, terus kalian buat masalah nyaur utang piutang, akhirnya ya kalian minus lagi di sini. Akhirnya kurang lagi keuangan kalian. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ini. Ya, sepertinya alhamdulillah ya. Ini kalau masalah asmara ataupun seputar asmara, tetap seperti tema ya. Fakta apa yang terjadi ataupun yang akan terjadi di sini. Katanya di sini Virgo untuk mendapatkan suatu kestabilan. Di sini katanya 50-50 ya Virgo ya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan seperti yang saya katakan tadi ya, kalau ini secara penerawangan kan ya, secara saya deteksi secara penerawangan saya mendapatkan petunjuk bisa saja zodiak Virgo ini mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat mempertahankan agar bisa stabil. Di sini kelihatannya ada juga yang akan bisa makin stabil. Ya, sekali lagi ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi kalian itu mungkin dulu ataupun kemarin ataupun nantinya di 3 hari ke depan khususnya itu apalagi kalian yang ada masalah nantinya ya. Itu kelihatannya ketika kalian ingin stabil di sini malah bagus. Malah kalian terbantukan. Karena saya menangkap juga adanya residual energi gitu loh. Bisa saja ini semakin bagus apalagi yang ada masalah ini semakin bisa terkendali. Jadi semakin damai akhirnya apa ya istilahnya itu situasinya itu dingin lagi. Nah, yang satunya lagi, yang 50% lagi, ini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan yang mungkin kalian dulu ataupun kemarin ya bahkan sampai di 3 hari ke depan, apalagi kalian sedang dihantam masalah, ini kelihatannya akan kacau, akan bertambah rumit di sini sobat. Kenapa? Karena jelas ada suatu tembakan black magic membuat energi membuat aura kalian tertutup akhirnya. Makanya yang 50% ini kelihatannya ada kejutan baik ya, dan yang 50% lagi kelihatannya akan ada suatu kejutan buruk. Jadi harap berhati-hati ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Bisa saja loh ya, kalian yang semula baik tiba-tiba nanti di 3 hari ke depan kalian langsung dihantam sebuah masalah. Karena jelas di sini kalau saya menangkap secara penerawangan di sini masalah yang akan kalian hadapi kelihatannya apa ya istilahnya itu tidak alami gitu loh. Tapi ada unsur pihak ketiga yang membuat situasi kalian agar panas, agar kacau, agar banyak problem, ya, agar kalian sama pasangan itu ya bisa saling cekcok. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati ya untuk sahabat Virgo yang 50% lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau secara kalau faktor pekerjaan maksud saya, faktor pekerjaan ataupun karir, ya fakta yang terjadi di sini kelihatannya khususnya di 3 hari ke depan ya ini kelihatannya masih aman ya. Secara penerawangan tadi saya menangkap
adanya suatu gambaran-gambaran di sini kelihatannya akan aman ya ini. Ini semua untuk zodiak Virgo ya, tidak ada 50-50. Di sini alhamdulillah saya menangkap itu akan aman dan tidak ada suatu konflik ataupun tidak ada suatu kendala. Ya. Ketika kalian dihantam suatu masalah ataupun dihantam sebuah kendala di sini, saya rasa di sini kecil kemungkinannya. Bahkan itu masalah yang terjadi itu sangat ringan. Jadi mudah diselesaikan ya. Dan tidak terlalu mengkhawatirkan lah masalah yang terjadi. Saya menangkap karena saya Karena saya menangkap di sini masih energinya kalian itu masih terbaca sangat stabil gitu loh. Masih terbaca sangat baik-baik saja. Ya khususnya saya lihat secara terawangan tadi masih masih oke lah gitu, masih lancar saja. Bahkan bisa saja adanya suatu pencapaian target di sini. Ya terwujudnya suatu impian, kira-kira di situ. Ini bagus ya Virgo untuk masalah pekerjaan khususnya di hari ke depan. Mungkin kalian yang ada yang ada suatu tender kelihatannya di sini akan goal ya ataupun akan berhasil. Intinya di situ. Ya. Ataupun mungkin di sini ketika kalian jualan itu akan ada suatu pesanan-pesanan ya, di situ kuncinya. Bagus. Nah, untuk masalah keuangan ataupun kerezekiannya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya, saya mendapatkan memang ada suatu informasi ataupun kabar yang kurang baik ya ini. Katanya Katanya keuangan kalian itu ada suatu penurunan yang luar biasa ini untuk sahabat Virgo ya. Sekali lagi ya, masalah keuangan. Ya memang kalian akan mendapatkan sebuah keuangan sih kalau saya tangkap di sini. Gitu. Katanya akan seperti itu. Entah itu tak terduga, entah besar, entah kecil. Yang jelas di sini kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah kerezekian, keuangan yang masuk. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya apa? Nah, kabar buruknya di sini secara keuangan yang akan kalian dapatkan di sini kelihatannya tidak imbang, sobat. Tapi Tapi lebih besar kebutuhan kalian. Nggak tahu kebutuhan apa di sini. Yang jelas lebih besar pengeluaran lah intinya di situ nantinya. Ini harus berhati-hati ya karena di sini saya menangkap adanya suatu energi yang kurang baik juga, gitu loh. Bisa saja ya karena saya menangkap tadi kalian tertembak black magic ya di masalah asmara. Harap berhati-hati ini bisa saja ini lompatnya ke keuangan. Jadi membuat kalian banyak sendatanya, banyak suatu istilahnya ketika kalian mendapatkan kerezekian atau keuangan yang masuk bisa saja adanya keterpendingan. Ketika tidak ada keterpendingan bisa saja ini kecil. Ya, keuangan yang masuk ataupun rezeki yang masuk ini kecil karena kalian dihambat adanya suatu dinding penghalang karena sebagian besar tertembak di masalah asmara kalian. Jadi ini berpengaruh. Kan sering saya mengatakan ketika seseorang tertembak di satu titik ya itu tidak bisa dianggap sepele sobat ataupun jangan dibiarkan karena akan bisa berimbas kemana-mana di sini. Yang semula stabil ya ini akan kacau semua. Itu sudah jelas gitu loh. Karena efeknya memang begitu gitu loh. Karena sudah banyak yang konsultasi yang memang kejadiannya seperti itu gitu loh. Makanya dengan kejadian seperti itu ya jangan dianggap sepele sobat, jangan dibiarkan ya. Coba kalian netralkan gitu loh. Ketika kalian bisa doanya, bisa tata caranya untuk bisa menetralkan diri sendiri ya silakan dinetral agar tidak merambat kemana-mana di sini. Nah, ya kan seperti itu. Ini saran gitu loh. Netralkan sendiri kalau kalian tahu ataupun kalau kalian bisa. Ya. Nah kalau kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya kita tanya orang-orang di bidangnya kan seperti itu. Siapa tahu mereka memberi solusi akhirnya ya akan ada suatu aura yang bisa terbuka kembali dan akan baik-baik lagi gitu loh, langkah kedepannya akan bisa teratur. Nah di situ letak kuncinya sobat karena saya menangkap di sini ada suatu energi gitu loh, hanya kalian lolos di masalah pekerjaan nantinya khususnya di 3 hari ke depan. Nah bisa saja akan ada hambatan juga gitu loh, kira-kira seperti itu meskipun di sini terbaca bagus ya energinya kan setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah ya seperti itu sobat ya, ada yang dihantam di asmara, di pekerjaan, di keuangan, tapi ini yang masuk ini energinya rata-rata ya barusan yang saya katakan gitu loh. Ya. Jadi umumnya zodiak Virgo ini akan mengalami sebuah apa yang saya informasikan. Nah, karena yang saya tembak zodiak kalian gitu loh, nggak tahu ini energinya siapa yang jelas, ya tinggal kalian sendiri yang mencocokkan, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan apakah nantinya khususnya di 3 hari ke depan apakah kalian akan merasakan seperti yang saya katakan. Ketika kalian merasakan ya suatu hal yang negatif, suatu pembacaan yang kurang baik ya berarti kalian harus adanya suatu penetralan sobat. Jangan dibiarkan meskipun saya mematok di 3 hari ke depan ini tidak mungkin ya kalian lepas dari 3 hari ke depan. Bisa saja ini akan terus. Ketika tidak dinetral akan mengalami kesulitan, keterpurukan. Ini bisa saja terus gitu loh. Kira-kira di situ ya. Oke ya sekali lagi untuk sahabat Virgo ya.
apapun itu ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang saya informasikan. Agar apa? Agar tidak terjadi saling menyalahkan, sobat. Gitu loh. Saya kembalikan lagi sama kalian. Makanya mohon disikapi dengan bijak ataupun bijaksana. Karena energinya ini kan bersifat general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di situ ya letaknya, sobat ya. Nah, di segmen terakhir ya, sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu rumit, apalagi jauh di luar logika, ya jangan dibiarkan, sobat, gitu loh. Ketika kalian tidak ingin hancur-hancuran, tidak ingin semakin terpuruk, bagaimana cara untuk bisa mencegah itu semua? Karena ini berurusan dengan yang di luar logika. Ya, dua syaratnya. Satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberikan solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kira-kira di situ intinya, sobat ya. Karena apa? Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib tidak akan mau berubah. Jadi kita sendiri yang harus berjuang. Minimal harus ada suatu ikhtiar agar ada suatu perubahan nasib, agar langkah kedepannya itu tertata, sobat. Kita jangan memikirkan sekarang, tapi pikirkan langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Virgo. Tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.